Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kasep yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha dan inayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga yang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan ternyata di Arab Saudi Wahabi akan dimusnahkan, akan dihancurkan. Nah, di sini teman-teman semua, Wahabi lokal ini malah melonjak di negara kita ini, teman-teman semua ya. Jadi waktu itu, sejak diangkatnya sebagai putra mahkota Arab Saudi, namanya Pangeran Muhammad bin Salman atau yang biasa disapa MBS itu teman-teman ya, telah melakukan banyak reformasi. Selain memperbolehkan diadakannya acara Halloween pada tahun 2023 atau 2022 di Riyadh waktu itu, gerakan besar yang ia lakukan adalah ingin menghapus paham Wahabi, teman-teman. Sekali lagi, ingin menghapus paham Wahabi sebagai satu-satunya mazhab di negara itu. Padahal Wahabi sudah melekat dengan Saudi karena pendiri paham ini, yakni Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Beliau berkontribusi terhadap pembangunan negara Arab Saudi, teman-teman semua. Nah, selain itu, ajaran Wahabi juga masuk dalam sistem pemerintahan Arab Saudi yang disebut ajaran Salafi. Itu kan Salafi Wahabi yang dianut oleh sekitar berapa juta orang di sana, gitu kan. Maka dapat dikatakan Wahabi dikenal sebagai faham Islam paling berpengaruh di sana. Karena memang kan yang awal mula yang mensyirikan itu dari sana, yang dari mulai oleh Abdul Wahhab. Wahabi adalah aliran dalam Islam yang ditujukan untuk para pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, teman-teman semua. Ya, di sini Wahabi lokal banyak banget kan yang mensyirikan, yang berbid'ahkan gitu kan. Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab ini bisa dibilang sejak dulu sudah kontroversi, teman-teman. Dan mengundang banyak kritikan, bahkan cemoohan dari banyak orang. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, ulamanya pun terdahulu Wahabi ini banyak cemoohan dari sana juga. Beberapa pandangan Ibnu Abdul Wahhab itu yang kontroversi adalah mengenai kebangkitan agama melalui pemulihan Islam ke bentuk aslinya, katanya sih gitu kan, memurnikan ajaran Islam, padahal itu dusta. Hanya ada satu Tuhan dan setiap orang harus menyembah satu Tuhan, persis seperti yang diperintahkan dalam kitab suci Al-Quran. Setiap orang harus hidup persis seperti kaum yang awal di Madinah pada zaman itu, yakni pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, katanya gitu. Dan barang siapa yang menghalangi pemulihan umat Islam secara murni, maka tidak segan-segan untuk dibinasakan. Itu kata beliau. Makanya ulama besar waktu itu, Imam atau Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki itu, beliau ditangkap gitu kan, diasingkan oleh orang Wahabi waktu itu karena dihasud oleh yang tadi Abdul Wahhab itu, teman-teman semua, dan faham-fahamnya. Jadi teman-teman, tujuannya untuk apa mereka itu? Jadi tujuannya supaya nantinya umat muslim tidak terjerumus ke dalam aliran yang sesat, katanya gitu kan teman-teman. Jadi nggak pasti ya teman-teman. Maka daripada itu mereka sangat mudah untuk mengatakan bid'ah, untuk mengatakan kafir kepada orang lain yang tidak mengikuti pemahaman mereka. Banyak kan di kita juga sama. Selain itu, pemikiran dari Muhammad bin Abdul Wahhab ini memang sejak lama atau sejak dulu mengundang kritikan dan juga hujatan dari banyak orang. Begitu teman-teman. Jadi Wahabi lokal ini kurang ajar teman-teman ya. Nah, ide-ide mereka itu telah menjadi kontroversi, telah menuai kritik serta hujatan dari banyak orang. Ia ingin mensucikan ajaran Islam katanya, sehingga ia menganggap ziarah ke makam dan tawasul sebagai perbuatan syirik. Putra mahkota Muhammad bin Salman lalu membuat terobosan untuk, jadi salah satunya dengan membatasi pengaruh ulama garis keras yang mendorong pandangan Islam. Teman-teman semua, jadi harus paham ya. MBS menyatakan kepada media internasional pada tahun 2017 bahwa Arab Saudi akan kembali menjadi kerajaan Islam yang moderat, yang seperti dulu, teman-teman semua. Jadi di mata Muhammad bin Salman ini,
kaum agamawan di Saudi sudah tak relevan lagi karena kekerasan atau keras gitu kan, mengkafirkan orang lah. Yang ingin Arab Saudi itu melepaskan diri dari belenggu masa lalu yang mengganggu reputasi negara dan menimbulkan citra negatif teman-teman semua. Menurut beliau, MBS ini, Wahabi adalah peninggalan masa lalu, yakni Muhammad bin Abdul Wahab tadi, dan pengingat masa kelam yang ingin dilupakan teman-teman semua. Jadi di Wahabi-Wahabi lokal di sini tuh malah ngelunjak teman-teman ya. Jadi kata beliau, visi misi beliau itu MBS itu ingin menciptakan Saudi, menciptakan ulang agar hanya mengingat Al Saud saja, yakni pendiri Saudi waktu itu kan, bukan penceramah atau pengikutnya. Selain itu, MBS menyebut hubungan kerajaan dengan Wahabi itu bermasalah teman-teman semua. Belakang ini banyak yang ditangkap oleh MBS. MBS juga menghapus polisi moral di Saudi yang dianggap merupakan turunan dari ajaran Wahabi teman-teman semua. Jadi Wahabi-Wahabi yang di sana itu sekarang ditangkapin oleh Pangeran Muhammad bin Salman teman-teman semua. Jadi di sini makanya larinya ke Indonesia. Yang netizen Indonesia, masyarakat Indonesia itu gampang sekali terpengaruh oleh kaum-kaum paham-paham Wahabi. Sehingga banyak sekali mengkafirkan, banyak sekali mendustakan, banyak sekali membid'ahkan, banyak sekali melarang yang tidak sesuai dengan ajaran mereka. Itu di Wahabi-Wahabi lokal di sini malah kurang ajar teman-teman ya. Padahal di negara sana, di negaranya sendiri, negara asalnya, mereka sekarang ditangkapin teman-teman semua, Wahabi-Wahabi itu. Ya kurang ajar teman-teman. Dulu makam Rasulullah mau dihancurkan kan, mau dipindahkan. Akan tetapi ada seseorang kiai atau kiai dari Nusantara yang alhamdulillah berkah beliau bisa menyelamatkan makam Nabi itu, sehingga makam Nabi sampai sekarang masih ada di situ, di Madinatul Munawwarah. Dulu mau dipindahkan sama Wahabi itu teman-teman. Jadi kita harus melek sejarah teman-teman agar kita tidak terpengaruh oleh orang-orang yang seperti itu. Ya di sini malah ngelunjak. Sekarang di Indonesia, di Nusantara ini, apalagi sekarang yang lagi rame kan Ustadz Adi Hidayat, ada lagi yang dari kemarin-kemarin kan rame. Jadi paham Wahabi atau orang-orang Wahabi itu malah membuat kericuhan, membuat kontroversi, membuat provokasi terhadap umat agar membenci ulama yang tidak sesuai dengan ajaran beliau, ajarannya gitu kan. Itu teman-teman. Semoga bermanfaat info ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.